Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada hari ini, pada hari Sabtu Desember tanggal 9 2023. Dan Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya memang Pak Is sedang dalam keadaan tidak enak badan, insya Allah segera sembuh kembali, dan teman-teman yang dalam keadaan sakit bisa segera sehat kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan juga dalam keadaan aman dan bisa melaksanakan pertemuan kita ini dengan baik-baik. Amin, amin, amin. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Hari Amin ini ya Allah. kita sangat beruntung karena Bapak Ustadz Abdul Hadi Fatah masih bersama kita semua di Amerika Serikat dan masih punya ada waktu bersama kita. Pagi ini kita akan belajar secara metodik untuk memahami surat Ad-Duha, ya Pak ya, surat Ad-Duha ya Pak ya. Jadi judulnya surat Ad-Duha, terjemah, tafsir dan asbabun nuzul. Alhamdulillah Pak Abdul Hadi masih sehat dalam keadaan sehat walafiat dan masih kita dan masih dalam rangka kegiatannya di Amerika Serikat. Teman-teman yang lain suara mohon di mute ya. Enggak, itu kayaknya dari tempatnya Pak Haji. Pak Hadi sendiri ya. Oke. Oke, monggo Pak Hadi, kami persilahkan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Abadu, Bapak-bapak para jamaah pengajian Lentera Hati, baik yang di Lentera Pagi kok. Lentera Pagi ya. Baik yang kok mati? Enggak, silakan Pak. Baik yang di Amerika maupun di Kanada. Masih kedengaran Bu ya, Pak ya? Oh, bisa. Kedengaran Pak, kenapa? Puji dan syukur alhamdulillah pagi ini kita bersama-sama bisa melanjutkan taklim kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah SWT meridhoi, bermanfaat baik di dunia maupun sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sesuai dengan undangan yang disepakati, yakni kita membahas surat Ad-Duha dan kita terjemahkan per kata seperti yang pernah disampaikan kaitan dengan tarjamah per kata, yakni hari ini kita membahas surat Ad-Duha, yaitu surat yang ke-93. Baik, mari kita lihat, tolong Bapak-bapak semuanya untuk dibuka surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Ya, wad-duha ini ada dua suku kata, wa dan ad-duha. Mohon maaf yang kita sering dengar, wa itu suka diartikan apa, Pak? Dan. Ya, tapi di sini bukan wawu atof, bukan wawu untuk nyambung, tapi ini adalah wawu qasam. Wawu yang punya makna demi. Sumpah ya? Iya, Pak? Sumpah. Iya, qasam, demi. Jadi begini, mohon maaf saya sampaikan sedikit. Kalau huruf wa yang punya arti dan itu menyambung kata yang sebelum dengan kata yang sesudahnya wa. Artinya begini, dari segi makna diartikan dan dari segi bacaan kalau ada wa itu karena huruf atof, maka vokalnya itu mengikuti kata sebelumnya. Mohon maaf saya buatkan contoh, misalkan Muhammadun wa Amrun.
Nah, ini saya jelaskan situ dulu. Muhammadun, Muhammad, wa, dan Amrun, Amar. Jadi karena Muhammadun, maka wa Amrun. Ini fungsinya huruf athof itu dari segi vokal mengikuti bunyi sebelumnya. Kalau umpama saya contohkan yang lain, bi Muhammadin wa Amrin. Seperti itu. Jadi kalau yang depan vokalnya dhamma, maka yang belakang juga ikut dhamma. Yang depan vokalnya a, setelah wa ya ikut a. Itu kalau huruf athof. Tapi kalau yang sedang kita jumpai di surat Ad-Duha ini, wawunya ini adalah wawu qasam, wawu yang punya makna demi. Nah, lazimnya ya, saya pakai kata-kata lazim. Umumnya kalau kemasukan wa itu barisnya jadi i. Cuma ini ada, mohon maaf saya nggak panjang lebar untuk menjelaskan biar nggak tambah bingung. Ya, ini wadduha, kok nggak wadduhayi? Nah, ini lidah orang Arab berat untuk melafadzkan yi. Jadi makanya terus huruf ya-nya diganti dengan alif ya, dengan alif layina, alif bengkok seperti itu. Wadduha. Tapi aslinya kemasukan wa itu jadi belakangnya jadi i. Saya ngambil contoh surat Al-Asr. Gimana surat Al-Asr? Wal asri. Wal asri. Nah, ada wa itu jadi asri. Jadi huruf belakangnya kalau nggak ada ya atau nggak ada alif, maka seperti itu wal asri. Nah ini mohon maaf sekedar tahu aja bahwa wa ini wawu artinya demi, wawu qasam. Ya biasanya coba yang sering kita dengar kalau kita sumpah gimana bunyinya Pak? Ucapannya kita kalau sumpah biasanya gimana? Wallahi. Wallahi, ya billahi, tallahi, itu semuanya artinya demi. Dan fungsi pengaruh dari huruf qasam tersebut, pengaruh dari wa, huruf qasam ini baris akhirnya menjadi i. Cuma untuk wadduha ini perkecualian, ya mohon maaf saya pakai kata-kata perkecualian aja biar lebih gampang dipahami. Wadduha, demi waktu duha. Jadi duha itu setelah apa Pak? Duha itu Pak? Setelah terbit. Iya, setelah suruk. Jadi Suruk, ya. setelah subuh ya fajar, habis fajar suruk, setelah suruk duha. Finishnya sampai duhur. Nah itu wadduha, demi waktu duha. Nah ini jadi wawu qasam itu harus dijar Pak. Beda. Kalau memang apa namanya? Menjarkan Memang vokalnya itu akan dibaca jar. Kalau ngomong nahwunya jawabannya seperti itu. Tapi beda wawu qasam dengan wawu dengan huruf jar beda. Karena wa-nya ini maknanya demi. Cuma pengaruh dari wawu qasam atau pengaruh dari wa yang punya arti demi tadi, baris akhirnya menjadi dibaca kasroh. Ya. Wadduha, demi waktu duha. Nah ini walaili. Nah ini juga wa di sini juga wawu qasam juga. Ya. Walaili, demi malam. Ya. Jadi sebenarnya sebentar saya potong dulu. Wa-nya sebenarnya wa di sini, wa-nya di sini adalah wawu athof, tapi wawal laili gitu. Maknanya adalah dan demi malam. Ya, jadi sebenarnya wa ini nyambungkan dengan ad-duha tadi. Ya. Sebenarnya wadduha wawal laili. Cuma wa-nya double itu kemudian langsung wal laili. Maknanya wal laili, demi malam. Lail, malam. Saya ulang sekali lagi. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, dan demi malam. Idza saja. Apa artinya Pak di terjemahannya situ? Idza saja, idza. Ketika, apabila saja telah gelap. Ya, jadi saya ulang sekali lagi. Wadduha, demi waktu duha. Walaili, dan demi malam.
idza saja, ketika telah gelap. Jadi memang surat ini diturunkannya di saat waktu duha, kaitannya dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ketika Nabi ditanya berbagai persoalan, kemudian belum kunjung jawaban, karena Nabi itu, mohon maaf saya potong sedikit, nanti saya ulang lagi, wama yantiqu anil hawa, Nabi itu tidak pernah berbicara menurut kemauannya, menurut keinginannya, tidak. In huwa illa wahyun yuha, kecuali apa yang disampaikan oleh Nabi itu berdasar wahyu. Kalau ada wahyu baru disampaikan. Nah, ini tenggang beberapa waktu tidak ada wahyu turun ketika ada pertanyaan-pertanyaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, maka kemudian turunlah surat yang sedang kita bahas ini. Maka diawali dengan wadduha, demi waktu duha, walaili, dan demi malam, idza saja, ketika telah gelap. Begini, mohon maaf, untuk sumpah, untuk qasam, untuk sumpah bagi kita semuanya sebagai makhluk, tidak boleh sumpah kecuali menggunakan asma Allah. Ya, maksudnya kalau kita sumpah harus wallahi, billahi, tallahi, nggak boleh kita sumpah menggunakan waktu, nggak boleh sumpah demi apa, nggak boleh. Nah, jadi ya mohon maaf, kalau di Jawa gimana Pak Agus? Di Jawa Pak Agus kan juga tahu orang Jawa, gimana? Demi apa Pak? Demi orang tuanya itu, Ya kadang-kadang gitu. Ya nggak boleh seperti itu. Ya pokoknya, ya Pak. Demikian. Oh demikian. Jadi harus yang namanya sumpah itu harus wallahi, nggak boleh kita sumpah dengan makhluk, dengan waktu dan lain sebagainya. Ya, saya nggak tahu kalau ada lagu demi masa. Saya pernah baca di analisa kaitan dengan masalah hukum, juga dikritik. Dulu ada lagunya siapa yang ada demi masa itu ya? Kalau nggak salah Ungu ya. Ya, kalau nggak salah lagunya Ungu itu dikritisi itu, karena hakikatnya sumpah itu hanya dibolehkan untuk kita menggunakan asma Allah, nggak boleh selain asma Allah, termasuk demi waktu nggak boleh. Nah, jadi ini wadduha, kalau Allah nggak apa-apa sumpah dengan makhluknya, karena Allah yang maha menciptakan segala makhluknya ini, dan termasuk Allah yang mengatur waktu siang malam dan seterusnya. Jadi untuk menunjukkan kebesarannya, wadduha, demi masa, demi waktu duha, walaili, dan demi malam, idza saja, ketika telah gelap atau sunyi. Terus ma wadda'aka, coba tolong diurai dulu Pak. Ma wadda'aka itu ada berapa kata kalau diurai? Ma wadda'aka. Tiga. Ya, Pak Muslim, ini ada ma wadda'aka, ada tiga. Satu, ma. Yang kedua, wadda'a. Ya, mohon maaf, barangkali saya memberikan contoh waktu kita setelah selesai melaksanakan ibadah haji atau setelah melaksanakan ibadah umroh di tanah suci sana, mau ninggalin Mekah, mau ninggalin Ka'bah, harus tawaf akhir, apa namanya tuh? Ayo, Wada. Apa Pak Gustin wada itu Pak? Perpisahan. Iya, perpisahan. Bye. Pak Gustin, kalau nggak salah namanya pisah itu mesti ninggalin ya. Iya, ninggalin. Ya, namanya pisah mesti ninggalin Pak. Ya. Makanya di sini ma, ini ma punya makna tidak atau manafi, ma wadda'a. Sorry, jangan inikan wa, diartikan dan, jangan, karena wadda'a ini satu kata.
wada'a ini satu kata. Ya, mohon maaf, atau tawaf wada tadi, wada itu satu kata, artinya pamit tadi. Yang punya makna pamit itu ya tiga suku kata, tiga huruf itu, wada'a itu. Nah, dalam ayat ini ma wada'a ka, tidaklah meninggalkan kepadamu Muhammad, ya, ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu Rabbuka, Tuhanmu. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, surat ini diturunkan terkait dengan perasaan gelisahnya Nabi. Ada pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy, tapi Allah tidak kunjung menurunkan jawaban. Jadi Nabi merasa tidak dipedulikan lagi oleh Allah. Makanya kemudian turunlah surat ini, wadduha, demi waktu duha, walaili, dan demi malam, idza saja, ketika telah gelap atau telah sunyi. Nah, kemudian setelah Allah bersumpah, terus Allah menegaskan di ayat ketiga ini, ma wadda'aka, ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu Rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala. Nah, ini ma ini juga diartikan sama dengan di depan tadi, artinya tidak. Jadi nanti kalau Bapak-bapak belajar dalam ilmu nahwu itu, nanti jenisnya ma ada ma nafi, ma yang punya arti tidak, seperti yang sedang kita jumpai di ayat ketiga surat Ad-Duha ini. Nanti ada lagi ma masdaria, ma yang punya arti apa-apa yang. Ya. Nah, di ayat yang sedang kita baca ini, ma artinya tidak. Kapan ma itu punya arti tidak atau namanya ma nafi atau ma masdaria, tergantung konteks kebutuhan makna yang diperlukan dalam kalimat. Ya. Nah, di ayat ini ma-nya punya arti tidak. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu Rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak membencimu. Jadi mohon maaf, barangkali saya tegaskan sampai 3 ayat ini, kata-kata yang perlu kita ingat. Kalau tadi ad-duha sudah, waktu duha. Bahasa Arabnya malam tadi apa? Bahasa Arabnya malam, Pak? Lail. 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 Ya, Lailun. lail. Ya, walaili, demi malam. Kemudian saja, idza saja Sunyi, gelap. sunyi atau gelap. Kemudian kata yang baru kita jumpai lagi dalam ayat ini, wadda'aka, wadda'a. Meninggalkan. Ya, wadda'a. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu Rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala. Ini qala juga kata-kata baru. Qala, membencimu. Ya. Sebentar, untuk mengawali sebentar, Pak Kris, tolong dibaca Arabnya terus diterjemahkan bahasa Indonesianya, Pak. Berkata, Pak, wadduha. Atau Pak Kustim untuk mengawali, Pak. Mau Pak Kustim. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wadduha. Artinya? Demi waktu apa? Waktu duha, ketika Duha. hari naik. Iya, Pak. Nah, ketika hari naik. Walaili, dan Duha demi aja biar gampang diartikan. Wadduha, demi waktu duha. Oke, lanjut. waktu Terus. duha. Walaili, demi malam. Terus. Dan demi malam. Yuk. Tidak saja apabila telah sunyi. Terus, satu lagi. Ma wadda'aka, Tuhanmu tidak meninggal. Iya, ma wadda'aka. Sebentar, katanya dulu, Pak. Ma wadda'aka yang punya makna Tuhanmu mana, ayo? Rabbuka. Oke, nah, jadi ma wadda'aka, tidaklah meninggalkanmu Rabbuka. Tuhanmu, terus Wa ma qala. Dan tidak pula membencimu. Iya. Jadi tadi bahasa Arabnya meninggalkan apa? Wadda. Ya, kemudian saja sunyi atau gelap. Ya, kemudian qala, benci. benci.
Ya, ma wadda'aka rabbuka. Ya, nanti kalau dalam varian seperti di surat Al-Fatihah ada benci juga, maghdub yang dibenci, ya, yang dimurkai. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Walal akhiratu, lanya pendek. Iya, walal akhiratu, nah, ini lanya pendek ini. Sehingga lanya yang pendek ini punya arti sungguh. Ya, bukannya la itu artinya tidak, betul. Kalau lanya panjang. Tapi di sini lanya tergolong la yang pendek. Walal akhiratu. Dan sungguh akhirat. Jadi namanya la di sini lam taukid, lam yang punya makna serius, sungguh-sungguh. Walal akhiratu. Dan sungguh akhirat. Akhirat itu khairun. Khair artinya apa? Khair. Baik, baik. Baik. Begini, kata-kata khair itu kadang punya arti baik saja, tapi kadang punya arti lebih baik. Kapan kata-kata khair itu punya arti baik? Ketika kata khair itu disambung dengan satu kata saja. Ya, misalkan saya bilang as-sholatu khairun, stop. As-sholatu khairun. Maka arti khair dalam kalimat itu as-sholatu khairun, maka artinya sholat itu suatu amalan yang baik. Stop. Tapi kalau digabung, diapit dengan oleh dua kata, ada pembanding seperti adzan subuh, as-sholatu khairun minan naum, ya, kata-kata khair untuk menjelaskan dua kata antara sholat dan tidur, maka as-sholatu khairun diartikan apa? Lebih baik. Lebih. Itu. Nah, di ayat yang sedang kita baca ini, atau yang sedang kita bahas ini, kalau kita perhatikan, walal akhiratu, dan sungguh akhirat, kalau kita lihat kata depannya, makanya mohon maaf, kalau menerjemahkan itu ada dhauk, ada feeling, ada rasa untuk melihat kalimat atau kata berikutnya. Yang depannya ini nanti ada kata-kata minal ula, maka walal akhiratu, dan sungguh akhirat, khairun lebih baik, laka bagimu, minal ula, min, apa min? Daripada. Dari, min itu dari, karena apa namanya, bandingannya kata selanjutnya, maka al-ula di sini yang dimaksudkan adalah permulaan, yang dimaksudkan adalah dunia. Makanya kata-kata khair diartikan lebih baik. Saya ulang, walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu khairun lebih baik, laka bagimu, minal ula dari al-ula yang pertama. Jadi ula, kalau di Indonesia awal, ula itu ternyata bahasa Arab yang artinya permulaan. Walal akhiratu, sungguh akhirat, artinya hari kemudian, itu khairun lebih baik, laka bagimu, minal ula daripada al-ula yang pertama atau yang permulaan. Nah, ini jadi saya ulang lagi, oleh Allah Ta'ala kepada Rasul di saat Nabi merasa tidak disapa oleh Allah karena ada pertanyaan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada saat itu dan Allah belum menurunkan jawaban, maka kemudian Nabi merasa galau ini, Allah turunkan surat ini, ad-duha, wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi malam ketika telah gelap. Sekali lagi ayat ketiga, ma wadda'aka, tidaklah meninggalkan kamu rabbuka Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak pula membencimu.
Kemudian ayat keempatnya, walal akhiratu, dan sungguh akhirat, khairun, lebih baik, laka bagimu, minal ula, daripada yang permulaan. Yang dimaksudkan yang permulaan di sini adalah dunia. Bahwa walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau nanti di surat Sabbihis, ya, surat Al-A'la, walal akhiratu khairun wa abqa. Ya, jadi akhirat itu lebih baik dibanding dengan dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih dibanding dengan dunia dan lebih kekal. Nah, dalam ayat ini walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh akhirat lebih baik bagimu minal ula, dibanding dengan yang permulaan, yaitu dunia. Ya, insya Allah kata-kata ini nggak terlalu sulit. Walal akhiratu khairun laka, ka. Ya, ka itu kamu, laka bagimu, minal ula, daripada al ula yang pertama. Mohon maaf, apa tadi bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya malam? Lail. 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 Kemudian wadda'a artinya Bye-bye. Meninggalkan. meninggalkan. Kemudian bahasa Arabnya baik? Khair. Oh ya, Khair. Betul. Ya, al-ula tadi apa al-ula? awal dunia. Permulaan. Ya, awal. Ya, permulaan. Yang dimaksudkan di sini adalah dunia. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dun. Saya lanjutkan dulu. Coba tolong dihitung di ayat yang kelima ini berapa suku kata, Pak? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Ada berapa suku kata? Nanti kita artikan per kata. Suku kata apa kata, Pak? Kata. Ya, berapa kata? Sorry. Berapa kata? Bukan huruf lo ya. Kata lo ya. 7. Kayaknya 7, Ustaz. Wah, cepat banget sih, Mas. Ayo, berapa? Monggo. Boleh beda. Lah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Berapa kata? Rabbuka fatardah. Oh, ada 9. 9. 9. Oh. 1. Wah. 5. Wah. Wah, ini artinya kalau dalam ayat ini Dan. dan. Ya, ini termasuk atof, nyambung dari ayat-ayat yang di atasnya tadi. Wah, dan terus la. Apa la? Lam Tidak. tekad. Sungguh. Ya, ini. La pendek ya. La-nya pendek loh, Pak. Ya, Iya, makanya pendek. Pak Kustin dan semuanya panjang pendek itu penting ketika kita baca Quran. Ya. Jangan dipanjangin semua. Jadi kalau pas Keenakan, Pak, enak. iya, kalau lagi taksin kemudian kok kurang panjang disuruh manjangin, kepanjangan dikit disuruh ngulang, itu karena memang punya makna yang berbeda gitu loh. Ya, kalau la yang pendek ini artinya sungguh. Wala saufa. Coba kalau mamalahnya dipanjangkan. Artinya berlawanan sekali. Sangat. Wala saufa. Dan sungguh saufa kelak. Ya, saufa itu artinya kelak. Sama dengan sa. Seperti yang ada di juz 2. Juz kedua itu sayaqulu. Ya. Sa artinya akan. Wala saufa. Dan sungguh kelak. Saufa kelak. Yu'ti. Nah, ini kata sendiri. Yu'ti. Atau yu'ti. Memberi. Wala saufa, dan sungguh kelak yu'ti ka. Ka sendiri. Ya, makanya mohon maaf kalau saya hitung dari depan. Wa 1, la 2. Ya. Terus yang ketiga saufa. Terus yang keempat yu'ti. Yang kelima ka. Yang keenam rabbu. Ya. Terus yang ketujuh ka. Terus 8 fa.
Dan yang terakhir Tardo. ardo, 9, betul. Saya ulang. Ya. Wala saufa, dan sungguh kelak yu'tika, akan memberikan, ya, yu'tika, memberikan kepadamu, kamu di sini Nabi Muhammad, Rabbuka, Tuhanmu, fatardo, fatardo, Sehingga. ya, maka tardo, Ridho. kamu apa? Ridho. Ridho. Ridho itu apa, Pak? Ridho itu apa? No. Ridho Apa itu ridho? menerima. Ya, ridho itu ya menerima. Ya, ridho bima qasamahullah. Ya, ridho terhadap apa yang menjadi keputusan Allah. Ya, di sini sekali lagi, wala saufa, dan sungguh kelak yu'tika. Ya, yu'tika, memberikan kepadamu, Rabbuka, Tuhanmu, fatardo, lalu kamu ridho. Ya udah, kita artikan yang gampang aja, ridho. Ya, makna ridho sendiri itu seperti yang sering kita dengar, menerima atau rela dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Wala saufa, dan sungguh kelak yu'tika, ya, akan memberikan kepadamu, Rabbuka, Tuhanmu, fatardo, lalu kamu ridho. Ya, sampai itu dulu sebentar. Pak Agus, tolong Pak dibaca perkata dari awal, Pak, untuk bisa didengarkan oleh yang lain. Ayat pertama sampai ayat kelima. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. yuk. Wadduha. Wadduha, demi waktu duha. Lanjut. Walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Lanjut. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah membencimu Tuhanmu dan tidaklah meninggalkanmu Tuhanmu dan tidak juga membencimu. Terus. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh hari akhir itu lebih baik daripada hari awal dunia. Dunia. Terus. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh akan diberi akan memberikan aktif, kamu, ya. Memberikan kepadamu, memberikan kamu Rabbuka, Tuhan kamu, fatardo, hingga kamu rela. Iya. Coba tadi apa bahasa Arabnya, lebih baik tadi? Lebih baik? Khairun. Khair. Yukti. Apa artinya yukti? Memberi. Yukti, memberi. Kemudian saja. Gelap, sunyi. Ya, sunyi atau gelap. Ya. Walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kemudian di ayat berikutnya ada berapa kata, Pak, ini, Pak, di ayat yang ke-6 ini? Lam yajidka yatiman fa'awa. 7. Ya, yang lain berapa, Pak Agus? 7 kayaknya, Pak. 7. Coba. Yang lain, Mas. Yang lain. Ya. Ayo Mas Kris. Yang lain 6. Mas Agung berapa, Mas Agung? Pak Didi berapa, Didi? Ikut Pak Kustim apa ikut yang lain? Tadi Pak Kustim bilang 6. Aku 7. 7 ya? Mas Agus tadi berapa, Mas? 7. Kawan. Pasrah banget, Mas. Mau makmuman aja, mau makmuman. Ikut yang pintar 7. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ayat ke-6. Alam yajidka yatimang fa'awa. Ayat 6 ya 6 dong. Ayat 6 itu.
Jadi yang pertama a. Jadi bahasa Arab a itu punya makna sendiri. A apakah? Jadi kalau mama kita dipanggil, ya orang Arab kalau mungkin pas dipanggil kemudian dia nggak dengar terus kok ngomong a, nah itu sudah punya makna sendiri itu. A. Ya. A apakah? Lam tidak. Alam apakah tidak? Yajid, yajid, ya yajid itu mendapati. Ya, yajid, alam yajid. Apakah tidak mendapati? Apakah tidak yajid? Yajid itu dari, mohon maaf, ya sekedar ini aja untuk nambah ingat aja. Kalau dalam bahasa Arab itu ada pepatah, dalam pepatah Arab itu manjada wajada. Nah, mirip-mirip itulah dari kata-kata itu. Yajid mendapati. Alam yajid. Apakah tidak yajid dia mendapati? Apakah tadi Pak? Engkau, kamu. Kamu. Ya, Kamu. kamu. Alam yajid apakah tidak mendapatimu? Bukankah Allah Ta'ala itu mendapatimu? Nah, makanya Nabi kan merasa ditinggalkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian tadi di ayat ke-3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan dan tidak membencimu. Nah, di ayat ini oleh Allah Ta'ala diingatkan alam yajid. Apakah tidak yajid ka dia mendapatimu yatiman. Yatiman sebagai anak apa? Yatim. Yatim. Ya, sering kita ketahui kalau yatim itu seorang anak yang ditinggal oleh bapaknya meninggal. Ya, yatiman. Ya, keadaannya Nabi nggak ada bapaknya, bahkan bahasa kita yatim piatu, nggak ada bapak dan nggak ada ibu, tapi tetap dalam penjagaan Allah Ta'ala, diurus oleh kakeknya, terus dilanjutkan diurus oleh pamannya. Nah, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia mendapatimu sebagai yatim? Fa'awa. Fa. Nah, ini fa sendiri sama dengan di atas tadi. Ayat kelima ada fa. Ya, fa maka fa'awa maka dia melindungimu. Alam yajidka apakah tidak mendapatimu yatiman sebagai anak yatim fa'awa lalu dia melindungimu. Ini sebagai bahasa komunikasi Allah untuk mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa bukannya Nabi itu ditinggalkan oleh Allah Ta'ala, bukan. Ya, buktinya dulu ya dari kecil Nabi itu dalam keadaan yatim tapi dilindungi oleh Allah Ta'ala. Berarti memang tidak ditinggalkan oleh Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Terus wawajada. Nah ini coba wawajadaka dolan fahada. Coba berapa kata lagi di ayat ke-7 ini, Pak? 6. Wawajadaka dolan 6 fahada. Ustaz. Kayaknya. 3. Berapa, Pak? Wajada Monggo. ka dolan Didi ada. atau yang lain, Pak Kris? Ya. Yang lain, Berapa, Pak? Berapa, Pak? 6. Berapa dihitung aja ya. 6 Ustaz. Oke ya, coba saya ini apa namanya? Wajada. Urai. Wa 1. 1. Artinya dan. Wajada 1. Menemukan. Yang tadi saya ngambil analog pepatah Arab manjadda wajada. Ada dulu kalau nggak salah film apa itu manjadda wajada. Ya, wajada itu mendapati. Wa wajada
ka. Ya, Kau. dan wajada dia mendapati ka kamu dolan dol. Apa dol? Sesat. Sesat. Ya, dulu pernah kita sering saya bahas di Al-Fatihah ada kata-kata dolin, dol. Ya, dol itu sesat. Ya. Untuk nginget aja kayak sekrup mur yang sudah apa? Oh ya, dol ya. Ya, yang sudah angus, Kendor. aus, ya, udah kendor, nah itu jadi apa? Dol. Dol. Ini wajadaka dolan, dia mendapatimu sesat, fahada, maka dia hada, memberi petunjuk. Hidayah, petunjuk. Ya, jadi wajadaka dolan. Jadi bukannya Allah itu meninggalkan Nabi, bukan. Ya, buktinya dulu yatim dilindungi oleh Allah sehingga menjadi orang yang berguna. Wa wajadaka dolan dalam ayat ini, dan dia mendapatimu dol, sesat, fahada, lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Ini jadi sebagai apa namanya jawaban atas kegelisahan Nabi yang tadinya Nabi itu merasa nggak dipedulikan lagi oleh Allah Ta'ala, tapi diingatkan di ayat ketiga, saya ingatkan kembali, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi kamu minal ula, daripada kehidupan yang pertama. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, kelak, sungguh kelak, yu'tika, akan memberikan kepadamu, rabbuka, Tuhanmu, fatardo, lalu kamu akan ridho, ya, kamu akan merasa puas. Alam yajidka yatiman, tidakkah dia mendapatimu, yakni Allah mendapati kamu itu tadinya adalah anak yatim, fa'awa, lalu Allah melindunginya. Wa wajadaka dolan, dan dia mendapatimu dolan, dol. Apa tadi dol? Sesat. Ya, sesat. Wajada, Mendapati. ya. Coba sebentar Pak Agus Herman Syah, ayat yang ke-7 itu Pak, tolong diartikan perkata Pak. Wa wajadaka. Dan Bahasa Arabnya coba. wa Oke. Dan wajada terus ka ilan. Oh, belum Pak, yang atasnya Pak. Atasnya, yang ke-7, sorry. Wa wajada Oke. ka Terus? dolan. Oke, dolan, terus? Wa ada. Ya. Oke, artikan perkata. Wa Wa itu dan. dan. Oke, terus? Wajada itu past Siap. tense. Telah didapatin. Ya, mendapati, terus? Ka kamu. Kamu, lanjut. Dolan gelap. Fa maka hada hidayah, kasih hidayah. Iya, dia memberi petunjuk, betul Pak. Ya, kayak gitu untuk mencari kemudahan untuk menerjemahkan, ya kayak jenengan tadi, hada, apa artinya hada, hidayah, udah gitu aja nggak apa-apa. Hidayah itu berarti petunjuk. Ya, jadi pengertiannya wa wajadaka dolan fahada. Ya. Baik, sebentar. Tadi yang di ayat ke-6 coba dibaca ulang Pak Kris. Ayat ke-6, Mbak. Ayat ke-6. Oke, sebentar Monggo, Pak. alam. A, Apakah? terus lanjut. Lam, tidak. Lanjut. Yajid,
dapati kamu yatimah, Oke lah, anak yatim. yatim, maka awa, dilindungi. Iya, dia melindungi. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah tidak dia mendapatimu sebagai anak yatim fa'awa, lalu dia melindungimu. Kemudian yang ayat ke-7 tadi, wa wajadaka dolan, dan dia mendapatimu dol, ya, sesat, fahada, lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Nah, di ayat ke-8 juga sama dengan di ayat yang ke-7 tadi. Wajadaka, tuh sama persis. Dan apa tadi wajada tadi? Telah mendapati. Ya, wajada, dan dia mendapati kamu ailan. Sebagai, Itu satu kata, Pak. Ya? Itu satu kata. Yang mana, Pak? Ailan. Betul. Ya. Ailan. Ya. Ailan. Orang yang apa? Miskin. Ya, ailan, orang yang miskin, orang yang kekurangan. Ya. Fa agna. Fa agna. Nah, ini fa beberapa kali kita jumpai di beberapa ayat yang beberapa kata di ayat surat Ad-Duha ini. Fa maka. Ya, jadi bahasa Arabnya maka itu fa agna. Itu istri saya, Ustaz. Istri saya Gina. itu, Gina. Gina. Iya, Gina terus. Ya. Ya, jadi wawajadaka ailan, maka dia mendapatimu orang yang kekurangan atau orang yang miskin, fa'aghna, lalu dia yang menjadikan kaya. Ya. Jadi kalau diperhatikan di ayat yang ke-8 itu kata-kata barunya berapa, Pak? Coba tolong disebut. Kata-kata barunya loh ya. Dua saja. Ailan sama kekurangan. ya, Gina. ailan kekurangan, terus Gina. agna. Iya, jadi praktis. Jadi praktis di ayat yang ke-8 itu kata-kata yang perlu kita ingat cuma satu, ya, ailan saja. Ya Pak Agus ya. Iya. Karena agnanya sudah di istrinya Pak Udah di Agus. rumah, Ustaz. Iya, sudah di rumah ya. Ya, jadi wa wajadaka ailan, dan dia mendapatimu ailan, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, fa'aghna, lalu dia, yakni Allah menjadikan kaya. Ya. Mohon maaf, saya minta Pak Didik dibaca ulang, Pak Didik. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Ya, Pak Didik. Ya, Mas Didik. Iya. Saya aja bisa kok. Atau Pak. Atau Nggak, siapa? biar Mas Didik dulu, gantian dulu. Mas Didik. Ya. Sahur. Oke. Lagi Ya, Pak Dodi mau nggak Pak Dodi? Itu Mas Didik udah ada, Pak? Oh, ada, sorry. Udah. Oh, soalnya kamera ininya 2 ya. Monggo, Pak. Maaf, Pak. Enak kamu Mas Didik. Wajadaka dan wajadaka. Ya, wajadaka dan wajada. Wajada Mendapati. Ya. Kamu. Oke. Mendapatimu. Ya. Ailan yang kekurangan ya, tadi. Kekurangan. Oke, terus. Fa'agna maka agna cukup. Ya, memberikan kecukupan. Ya, memberikan kecukupan. Oke, saya ulang lagi di ayat yang ke-8 ini untuk mengingat kata-katanya. Tadi
untuk diingat kembali wajada. Apa tadi artinya wajada? Mendapati. Wajada mendapati. Ya. Kalau saya rangkai wa wajadaka, dan dia Allah di sini, dan dia mendapatimu ailan kekurangan, ailan orang yang kekurangan, fa'aghna, lalu dia menjadikan kaya, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu orang yang kekurangan, fa'aghna, lalu dia memberikan kecukupan. Ya. Baik, dilanjutkan ayat berikutnya. Ilan itu kekurangannya, Pak. Ailan, satu kata, Pak. Satu kata. Ilan. Ya. Ya. Ada yang namanya ilan. Ya, kalau ilan aja bukan, tapi satu kata. Ilan. Ilan. Ada Ilan Mas. Iya? Ilan Mas. Malah Kayak kecukupan. banget. Ya. Terus fa'ammal yatima fala taqhar. Coba kalau dihitung ada berapa kata itu? Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'amma al yatima fala taqhar. Berapa? 6. 6 ya? Ya, oke. Nah, ini juga kata-kata yang sedang kita bahas ini familiar semua, cuma yang takhar aja yang perlu dipertegas untuk diingat. Fa'amma, maka adapun al-yatim Anak yatim. terhadap anak yatim. Jadi sebenarnya Allah bantu kok kita untuk memahami perkata begini. Asalkan kalau kita mau membiasakan, insya Allah jadi banyak kata-kata yang diulang-ulang, ya seperti ayat yang ke-9 ini. Ya, fa'ammal yatima, maka adapun al yatim terhadap anak yatim, fala taqhar, jangan di apa? Maka jangan ya, maka jangan. Jangan apa? La di sini punya makna jangan. Kadang, sebentar saya tambahkan, kadang la itu yang kita ketahui artinya apa? Tidak. Ya. La itu yang sering kita jumpai artinya tidak. Tapi dalam ayat ini punya arti butuh makna jangan. Patokannya apa? Ini Pak, mohon maaf untuk diketahui aja. Di ayat yang ke-9 ini bunyi akhirnya takhar, har, mati. Jadi misalkan ada kata-kata jangan duduk misalnya, la tajlis. Nah, berarti melarang. Jadi kalau bentuk larangan itu belakangnya bunyinya atau belakangnya huruf yang akhir itu mati. Seperti dalam ayat yang sedang kita jumpai ini, fala takhar. Kalau umpama saya pakai kata-kata umpama ya. Kalau umpama roknya itu kok nggak mati, takharu, tetap hidup ru, maka lanya itu artinya tidak. Tapi di sini karena butuh arti jangan, maka roknya mati. Fala takhar. Janganlah kamu berbuat sewenang-wenang. Jadi fa'ammal yatima, maka adapun terhadap anak yatim, fala takhar, janganlah kamu berbuat sewenang-wenang. Ya. Baik, ini ada yang nggak ada namanya, Pak. Siapa Pak ya? Yang baju hitam Pak ya? Bukan Pak Kris, yang baju hitam yang kelihatan di kamera ini Pak siapa Pak? Sorry Pak. Monggo Pak dibaca Pak. Mas Doni itu. Pak Doni ya? Bukan. Oh, Pak Doni. Mas Agung. Mas Dodi. Itu fotonya doang itu. Oh, foto Mas Agung itu. Mas Agung. Mas Agung, Sorry. Mas Agung sedang tidur.
Ini internetnya kedip-kedip ini. Seperti itu. Ya, boleh Pak Agung, monggo Pak Agung. Pak Agung, silakan Pak Agung. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Atasnya Pak, sorry Pak, atasnya Pak. Oh. Oh ya, tadi fa'amal yatima ya. Oh, Iya. Iya. 9. Atasnya Pak, maaf. Fa'ammal yatima fala taqhar. Oke. Apa tadi? Oh. Fa'amma maka adapun, Fa'amma maka adapun terus yatima anak ya yatim, al yatim, anak yatim, fala maka jangan sip, takhar, kamu berwenang-wenang ya. iya, memperlakukan terhadap anak yatim sewenang-wenang. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak yatim fala taqhar. Janganlah kamu berbuat sewenang-wenang. Saya lanjutkan dulu biar selesai surat Ad-Duha ini. Wa ammas sa'ila. Nah, tadi ada wa amma, fa amma. Nah, ini punya makna yang sama. Sekarang wa amma dan adapun as-sa'ila. Ya, orang yang meminta-minta ya, terhadap orang yang meminta-minta fala tanhar. Ya, fala tanhar. Maka janganlah kamu apa? Membentak, Ya, menghardik. menghardik atau membentak. Ya, jangan kamu menghardiknya. Begini, kaitan dengan rentetan ayat yang di atas tadi, ya, bahwa Allah itu sejatinya tidak melupakan kepada Nabi. Buktinya Nabi dulu itu kondisinya yatim, tapi dalam penjagaan Allah sampai menjadi orang yang berguna. Dulunya Nabi itu ya nggak tahu apa-apa, dolan di ayat ke-7 tadi, sesat, terus Allah kasih petunjuk. Nah, karena begitu baiknya Allah kepada hamba-hambanya, maka oleh Allah Ta'ala di ayat yang ke-9 tadi, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka adapun terhadap anak-anak yatim, fala taqhar, janganlah kamu berbuat sewenang-wenang. Kemudian wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, jangan dibentak-bentak. Nah, ini mohon maaf kalau bahasa kasarnya, ya memang bicara orang yang meminta itu di mata Allah tidak baik, ya, dalam artian al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya oleh Allah Ta'ala diingatkan kalau bahasa kasarnya, kalau ada orang yang meminta-minta dan kemudian tidak ngasih, ya tidak mau ngasih, ya udah nggak usah ngasih, nggak usah di marah-marahin dan lain sebagainya. Ya kalau mama kok nasihati nggak apa-apalah dengan tutur kata yang santun. Tapi inilah pesan Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka adapun terhadap orang yang meminta-minta fala tanhar, janganlah kamu membentak-bentaknya, jangan kamu menghardiknya. Kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika, ya, wa amma bi ni'mati rabbika, Hadis. Hadis. iya, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, ini kata-kata fa'am wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ini juga kalau kita perhatikan di atas tadi, wa amma sudah beberapa kali, ya, wa amma dan adapun bi ni'mati. Nah, kata-kata nikmat ini sudah mengindonesia, ya, sudah menjadi bahasa kita. Wa amma bi ni'mati rabbi. Apa rabbi? Tuhan. Nah, rabbika Tuhanmu. Tuhanmu, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, fahadits,
Apa diartikannya? Nyatakan di Nyatakan. Syukur. Gimana bentuk menyatakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Pak? Syukur. Ya, syukur. dengan bentuk syukur, atau mohon maaf saya menggunakan bahasa dalam istilah Arab itu ada istilah tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah itu dianjurkan untuk mengungkapkan bahwa kita ini mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Artinya apa? Allah itu suka kepada hambanya yang dikasih kenikmatan, kemudian dia itu ceria dengan kenikmatan yang Allah kasih. Ya, apa ya, saya kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya, menghargailah. Ya, dikasih kenikmatan terus dia bersyukur, itu berarti menghargai. Bukan kemudian sudah banyak kenikmatan tapi dia masih mengeluh, masih keluh kesah dan lain sebagainya. Nah, maka perintah yang disampaikan di ayat yang terakhir ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap kenikmatan Tuhanmu fahaddis, kamu supaya menyatakannya. Maksudnya menunjukkan, menampakkan bahwa kita itu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Ya. Jangan kemudian, mohon maaf, seperti di masyarakat, ya sering kita jumpai di masyarakat, ya misalkan ada pedagang itu biasanya kalau lagi rame dapat untung banyak, umumnya gimana? Diem saja. Tapi giliran apa? Giliran mengalami rugi, nah Ribut. biasanya, Ribut. ya sama kayak kalau di masyarakat petani juga begitu. Ketika dapat panen bagus, wah nggak ada suaranya. Tapi giliran mengalami gagal panen, waduh, satu desa semuanya dengar itu, ya, karena mengeluh. Nah, inilah makanya oleh Allah Ta'ala diingatkan, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddis, maka kamu supaya menyatakannya. Tahaddus bin nikmah, menunjukkan, mengekspresikan bahwa kita selalu mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Itulah maka dalam sebuah hadis, Allah itu suka sama hambanya ketika dia mendapatkan kenikmatan dan dia menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ya, di sini kepada Rasul, ya, peringatan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan kenikmatan Tuhanmu, fahaddis, kamu supaya menampakkannya. Ya, baik. Sampai itu sekali lagi kandungan dari surat Ad-Duha ini, sekali lagi saya ulang di awal tadi bahwa surat Ad-Duha ini diturunkan terkait dengan keberadaan Nabi, yang banyak pertanyaan-pertanyaan dari kafir Quraisy pada saat itu dan tidak ada jawaban yang Allah sampaikan kepada Nabi, sehingga Nabi merasa nggak dianggap lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah maka di saat Nabi gelisah itu kemudian Allah turunkan surat Ad-Duha ini. Nah, turunnya di waktu duha, makanya diawali dengan wad-duha, demi waktu duha, dan seterusnya. Kemudian diingatkan di ayat ketiga, ma wadda'aka. Apa tadi wadda'a? Wadda'a tadi apa, Pak? Wadda'a. Goodbye. Goodbye. Ya, ma wadda'a. Ya, tidaklah meninggalkanmu, ya, ma wadda'aka. Tidaklah meninggalkanmu. Terus oleh Allah Ta'ala diingatkan lagi, ya, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kamu dulu yatim terus dijaga oleh Allah sampai akhirnya menjadi orang yang dewasa. Dulu kamu nggak ngerti apa-apa, dulu kamu dol. Apa dol tadi? Sesat. Ya, dol, sesat. Ya, terus Allah kasih petunjuk. Dulu kamu ailan, ya, dalam keadaan miskin, ya, dalam keadaan kekurangan, fa'aghna. Akhirnya oleh Allah Ta'ala diberikan kecukupan. Nah, karena kamu sudah dienakkan oleh Allah,
ya kita pun semuanya juga dikasih kenikmatan Allah yang tak terhitung. Maka di ayat ke-9, fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim jangan kamu membentak-bentaknya, dan jangan jangan kamu buat sewenang-wenang. Wa ammasa ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu membentak-bentaknya. Kemudian yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap kenikmatan Tuhanmu hendaknya kamu menyatakannya. Ya baik, ya seperti itu hari ini untuk tarjama perkata yang ada di surat Ad-Duha. Ya, saya ulang lagi dari atas. Saya ulang dari atas kata-kata yang perlu diingat. Wad-duha, yang insya Allah sudah familiar. Wad-duha, wal-laili idza saja. Apa arti al-lail, Pak? Malam. Malam. Terus saya lanjut di ayat ketiga. Kola. Katakan. Benci. Ya. Kalau tadi wadda'a. Meninggalkan. Ya, wadda'a, meninggalkan. Kemudian walal akhiratu khairul laka minal ula. Al-ula awal. Apa? Al-ula? Dunia. Ya, awal aja. Al-ula yang permulaan. Ya, maksudnya dunia. Jadi akhirat itu lebih baik daripada yang pertama. Maksudnya yang pertama ini adalah dunia. Kemudian di ayat yang kelima, wala saufa yu'ti. Apa tadi yu'ti? Memberi. Wala saufa yu'ti ka rabbuka fatardo ridho. Ya, ridho itu rela, ya, menerima. Ya. Alam yajidka yatiman. Yatim sudah kita tahu semua. Fa'awa, ya, awa melindungi. Ya. Wa wajadaka dol. Apa tadi? Sesat. Oke. Kemudian yang ayat ke-8, ailan. Kekurangan. Ya, ailan, dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, lalu dia memberikan kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sewenang-wenang. Buat sewenang-wenang. Kemudian yang terakhir, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, terhadap orang yang sa'il, ya, meminta-minta. Ya, kalau dalam pelajaran anak-anak sekolah, sa'ala itu pertanyaan. Ya, bisa juga diartikan meminta. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Baik, yang terakhir saya minta tolong diartikan secara keseluruhan dari awal surat Ad-Duha biar terkumpul pemahaman dari surat Ad-Duha ini. Monggo. Siapa yang belum baca tadi, Pak? Maaf. Ini ada yang nggak pakai nama. Ya, monggo, Pak. Yang tadi saya belum tunjuk tadi, monggo silakan, Pak. Artikan aja bahasa Indonesianya. Mas Dodi. Boleh saya? Ya, silakan. Demi waktu duha dan Terus. demi malam apabila telah sunyi, lanjut. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, wahai Muhammad, dan tidak pula membencimu. Terus. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Terus. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Terus. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Lanjut. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Oke, ya baik. Sampai itu ada yang mau disampaikan, Bapak? Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Tanya Ustaz. Siap-siap.
Ya, mumpung masih hangat nih yang ayat Ngomong-ngomong, terakhir, ya. yang fahadis. Itu hadis bin ni'mah tadi itu, Ya. tampakkanlah kenikmatan yang kamu peroleh. Nah itu bisa nggak diimplementasikan? Kalau sekarang itu kan ada sosial media, Ustaz. Jadi ditonjolkan, ditampakkan di sosial media bagaimana ya kita mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dengan niat seperti itu, Ustaz. Ya. Kira-kira gimana hukumnya, Ustaz? Kadang-kadang ada yang tidak membolehkan karena Ya, rasanya riak. saya balik dengan apa yang Pak Agus sampaikan tadi, yakni innamal a'malu binniyat itu, Pak. Ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Itu yang tahu hanya yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala. Ya. Cuma memang kalau bahasa kasarnya memang terkait dengan ibadah, ya terkait dengan ibadah itu kayaknya sebaiknya nggak usah ditunjuk-tunjukkan kok kayaknya. Ya kita jadi suudzon aja. Ya misalkan alhamdulillah hari ini sudah membaca Quran 1 juz atau ini sudah kayaknya itu nggak perlu ditampakkan karena sekarang dengan media sosial ini cukup rawan gitu loh, rawan kadang-kadang menjadi ada hal yang tidak baik ya, atau misalkan saja mohon maaf, saya nggak tahu kalau di kebiasaan di Amerika, kalau di Indonesia itu kan ibu-ibu kuliner makan di mana rame terus difoto bla 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 bla. Nah itu memang kelihatannya tahadus bin nikmah kelihatannya, tapi di sisi lain ya ada unsur takaburnya, ya ada unsur takaburnya, ada unsur mohon maaf kalau bahasa kasarnya orang lain yang tadinya nggak muncul rasa dalam tanda kutip iri dengan tampilan-tampilan itu jadi timbul hal yang jadi kurang baik. Kira-kira gitulah. Ya, seperti itu. Jadi kalau tahadus bin nikmah itu condong, tahadus bin nikmah itu bentuk tahadus bin nikmah itu adalah mensyukuri nikmat tersebut. Ya kalau bahasa sederhananya saya ngutip contoh-contoh yang disampaikan oleh kiai-kiai di lingkungan kita. Misalnya kalau zaman petani ya, petani ketika panen kemudian terus dia metik padi, kemudian dimasak, diantarkan ke tetangga-tetangga. Ini termasuk bentuk tahadus bin nikmahnya. Kok ya pada saat kalau bahasa kasarnya nggak ada momen apa-apa kok tiba-tiba nganterin makanan. Nah, ternyata ya sebagai ungkapan syukur ya alhamdulillah ini mau panen. Ya, kalau saya lihat di masyarakat lingkungan saya dulu itu petani-petani itu ketika belum panen padinya itu biasanya ngambil dulu terus digiling terus dimasak diantarkan ke tetangga-tetangga kanan kirinya. Nah, itulah salah satu bentuk tahadus bin nikmah. Ya, walhasil saya balik lagi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Mengekspresikan dengan maksud untuk mendorong, oke. Tapi kalau umpama terus muncul hal-hal yang tidak baik, maka sebaiknya dihindari. Terlebih kaitan dengan ibadah. Ya, kadang-kadang habis di pengajian terus di ini apa ya. Cuma kalau untuk syiar itu tadi makanya saya balik lagi innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan tergantung pada niat. Nah kayak sekarang kan nggak bisa dihindari pakai media sosial dengan digunakan untuk dakwah. Nah itu pun juga seperti itu. Ya. Yeah. Oke. Yang lain ada yang disampaikan Pak? Ada yang ditanyakan? Kalau enggak saya sedikit Pak. Oke, Mengenai bedanya yajidika sama wawajada itu. Kenapa satunya yajidika yang satunya wawajada? Bagus. Baik. Begini, mohon maaf, saya cuma ngasih gambaran aja. Bahasa Arab itu ya kata-kata dalam bahasa Arab, mohon maaf,
ada ilmu namanya ilmu sorof. Ada namanya ilmu sorof. Ilmu sorof itu ilmu yang membahas tentang perubahan kata dari kata yang satu dengan kata yang lain. Nah, dalam ilmu sorof itu, mohon maaf, lidah orang Arab itu berat ngucapin kata-kata yang semestinya. Jadi sebenarnya tadi kan wajada mendapati. Kemudian yang berikutnya kok yajid, nggak pakai wawu. Ini ada, kalau dalam ilmu sorof ada namanya iklal. Ada namanya iklal. Iklal itu perubahan kata yang karena lidah orang Arab itu berat untuk mengucapkan. Sebenarnya itu aslinya bukan yajid, tapi yaujidu. Alam yaujidu. Lidah orang Arab itu berat. Kalau ada wawu mati, depannya ya hidup, yau. Terus depannya ada kasro lagi. Yaujid, berat. Karena wawu itu, kasro itu gandengannya ya, makanya wawunya dibuang. Udah gampangnya gitulah. Jadi yajid. Ya, tapi huruf aslinya itu dari wajada. Ya, kayak gini Pak ya, mohon maaf. Nanti saya ngambil contoh yang gampang. Kul. Coba, kul itu artinya apa? Katakan. Kul, katakan. Kul, katakan. Tapi kita jumpai di kata-kata yang lain kola. Ya. Ini hurufnya sama sebenarnya. Kul, katakanlah. Kola, telah berkata. Nanti ada lagi yakulu, kok berubah-berubah. Nah, ini mohon maaf, dalam ilmu bahasa Arab ada namanya ilmu sorof yang membahas tentang perubahan dari satu kata ke kata yang lain, dan ketika perubahan dari satu kata ke kata yang lain, terus ada huruf-huruf yang harus dibuang, ada huruf-huruf yang harus diganti. Nah, itu adalah di bidang ilmu sorof yang masuk dalam kategori mengiklal. Ya, mohon maaf. Maksud saya dengan yang saya sampaikan ini biar dimengerti aja bahwa dalam aturan bahasa Arab itu seperti itu. Ya, lidah orang Arab itu enggak kayak lidah kita. Ya, kalau lidah kita bunyi apa aja masuk. Ya. Tapi kalau mereka ada batasan-batasan sehingga kemudian terus dirubah. Itu dalam ilmu sorof namanya diiklal. Ya. Oke? Tanya sedikit Ustaz. Jadi kalau untuk yang saya yang belum mengerti tentang ilmu belum pernah belajar juga gitu. Jadi kita untuk memudahkan ini kita harus hafalkan ya perubahan-perubahan kata itu ya Ustaz. Begini nanti aja Pak, untuk yang merubah-merubah untuk sementara yajid. Ya kayak tadi yang saya ngambil contoh yang gampang aja, pola. Ya. Oh, kita jumpai kul, katakanlah. Saya nyari kata-kata yang gampang aja. Kul, katakanlah. Oh, kola, berkata. Paling tidak basic huruf itu adalah perpadanan antara kola dengan kul. Misalnya ya, kola hurufnya kof sama lam, ada kul, oh ada kof, ada lam, kira-kira gitu. Begitu aja Pak, biar nggak terlalu banyak yang dihafalkan terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. Ya. Tapi saya ingin tambahkan, dalam bahasa Arab itu tetap kok huruf aslinya itu tertera di kalimat tersebut. Saya ambil contoh. Ya. Wa wajadaka ailan fa aghna. Aghna tadi apa? Kaya, dikayakan. Sebentar, apa istrinya Pak Agus tadi namanya siapa? Gina. Ayo, aghna dengan Gina. Nyambung nggak? Nyambung. Kira-kira gitulah. Udah. Makanya Mas Agus. Kata Pak Joko, Pak Agus cukup satu aja katanya. Joko yang Gina. Ini di YouTube ini. Sudah cukup. Iya. Pak Joko ini beraninya kalau di luar begini ngomongnya. Waktu di rumah beliau diam aja Ustaz ya. Meneng baik. Ngomong banyak tapi beda. Dulu kan Bawaslu, jadi yang ngomong kan urusan pemerintah.
Banyak ngomong sih tapi urusan pemilu, Pak. Ya, ya. Tergantung organisasinya dong. Oke, yang lain Pak, ada yang disampaikan? Ya, tapi saya ulang lagi untuk tambahan aja bahwa beberapa kalimat atau kata-kata yang kita jumpai di ayat-ayat yang kita bahas tadi, fa amma, wa amma itu beberapa kali dijumpai. Nah, terus la, fala takhar, fala tanhar, itu adalah yang punya arti yang sama. Jangan. Ya. Ya, dan kemudian ditambah lagi kalau dalam menerjemah bahasa Arab yang gundul, ya mohon maaf ini cuma tambahan aja. Yang gundul itu ada zauk, ada rasa. Makanya menerjemahkan Arab itu sebelum kita mengucap ini juga sudah mengarah pada pengertiannya apa. Ya, sama kayak tadi wadduha. Wah ini diartikan apa ini? Kalau diartikan dan nggak ketemu. Padahal ini butuh makna untuk sumpah. Sehingga kemudian langsung kita artikan wadduha, demi waktu duha dan seterusnya. Oke, yang lain ada yang ditambahkan lagi? Ya, jadi yang bagian akhir tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap kenikmatan Tuhanmu fahaddits, kamu supaya menampakkannya. Nah, bentuk menampakkan kenikmatan itu dengan bersyukur kepada Allah. Mana teman-teman yang lain ada lagi? Monggo Pak. Ya silakan, saya kembalikan ke moderator. Monggo. Kalau ada satu lagi. Yuk. Saya aja ini apa Mas Doni, Ustadz. Oke, yang mau ini aja titip salam aja buat teman-teman di Indiana di Fisher sana, Mas Rudi, Mas Coca dan teman-teman semua. Kan pengajian di sana Ustadz sekarang ya? Iya nanti Pak, ya insya Allah. Ya, kirim salam buat beliau-beliau di sana. Ya. Insya Allah. Ya, nanti Pak Kustim juga disampaikan salamnya Pak Kustim. Saya juga salam juga. Oh, iya. Happy birthday buat Cucunda. Atau ada pesan untuk Mas Ocha disuruh ke mana rumahnya Pak Kustim? Indiana. Indiana juga. Iya, Jam berapa di Fishernya? Pak Joko, jam berapa acaranya? Acara di Pak Mas Ocha jam berapa? 11.30. Jam 11.30 Pak informasinya. Oh, 11.30. Dekat tuh Mas Dodi itu dekat tuh. Iya, 1 jam dari tempat saya. Insya Allah ke sana nanti Ustaz. Yakin Pak Joko nih. Mas Dodi datang Mas. Insya Allah. Alhamdulillah. Sampai jam berapa di sana nanti? Ya sampai mungkin ya jam 4-an atau maghrib lah. Oh, oke. Habis itu ke Kentucky ya? Ya. Ya, kalau mau mampir dulu. Keburu tapi 10.30. Jadi 2,5 jam bisa kalau ngebut. Iya. Ngebut. Ya. Oke, ya kan. Ada pertanyaan lagi. Kita tutup dulu. Nanti teman-teman kalau mau ngobrol-ngobrol silahkan. Saya juga perlu persiapan. Pak Fauzat, mohon doanya. Ya. Boleh, Pak. Ya baik, mari kita baca Ummul Quran bersama-sama. Kata Rasulullah, suratul Fatihah 5 quri'alah, surat Al-Fatihah tergantung keinginan orang yang baca. Mudah-mudahan barokah kita menyempatkan waktu untuk taklim ini menjadi waktu yang barokah sehingga kita dan keluarga, anak mantu cucu semuanya mudah-mudahan dimanapun berada selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya baik, demikian mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Selamat jalan fi amanillah.